Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada bab yang kelima dari kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana terakhir kita selesai membahas tentang definisi din, agama, juga tentang iman, di mana kita juga sudah belajar bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan masih beriman statusnya, tidak serta-merta menjadi murtad, tidak serta-merta menjadi kafir dengan dosa besar yang dilakukannya, sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa itu, asalkan bukan dosa kesyirikan atau kekufuran. Maka kemaksiatan yang lainnya sekalipun sangat-sangat besar, Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwa dosa besar itu memang benar betul-betul sangat menguras banyak kadar keimanannya, tapi tidak sampai membuat imannya habis, tidak bersisa, yang artinya berubah status menjadi orang kafir. Tidak demikian. Kemudian di sini sebagai pelengkap, Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala memberikan tambahan penjelasan. Barangkali bisa geser ke sisi utara dulu, biar yang nanti datang gak kesulitan cari tempat duduk. Ini masih ada yang kosong di sebelah utara. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dibilang geseran, kasih geser ya. Lapangkan, kasih lapang, biar dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini luar biasanya, setelah beliau menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, terakhir contoh yang beliau bawakan dosa besarnya itu adalah membunuh seorang muslim, ya, dan itu kan dosa besar sekali, membunuh seorang muslim. Tapi ternyata membunuh seorang muslim tidak membuat pelakunya otomatis jadi kafir, walaupun bukan berarti jadi bermudah-mudah, tidak sama sekali. Wah, aman ini, nggak kafir nih, ya, habisi aja udah, ya enggak. Ya, ini kita sedang membahas status orang yang terlanjur begitu, terlanjur membunuh seorang muslim, apakah dia masih mukmin atau sudah jadi orang kafir. Maka jawabannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dia masih mukmin, ya, berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surah Al-Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang mukmin yang berperang, ya, Allah masih sebut dengan sebutan orang mukmin yang berperang. Dan kita tahu peperangan yang terjadi di antara dua pasukan besar pasti, ya, atau tidak jarang berujung pada kematian salah satu atau kedua belah pihak, dan ada nyawa muslim yang melayang di sana. Yang membunuhnya juga seorang muslim, tapi ternyata di ayat ini Allah masih sebut mereka sebagai muslim, ya, sebagai mukmin, walaupun tentu imannya banyak berkurang.
Sebagai pelengkap, beliau memberikan penjelasan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah kufur dan takfir. Takfir itu artinya menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim. Ya, sehingga pembahasan ini pun secara langsung atau tidak langsung menjadi jawaban bagi mereka-mereka yang selalu menuduh kita sebagai orang yang mudah mengkafirkan. Kenyataannya tidak. Ya. Kalau mereka bilang, kamu cuma ngeles saja, cuma berkilah saja. Lah ini buktinya. Kalau sesuatu yang sifatnya hanya berkilah kan biasanya hanya menggunakan lisan saja. Enggak kok, saya enggak begitu kok. Enggak benar yang antum tuduhkan, enggak benar yang antum katakan. Maka kita berikan jawaban ini loh. Satu di antara sekian banyak karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu dari sekian banyak karya dai salafi yang menjelaskan bagaimana sih sebenarnya dakwah salafiyah ini memandang masalah kufur dan takfir. Dan kalau karya tulis seperti ini ya sudah, nggak bisa direkayasa lah. Ini kan konsumsi publik ini. Semua orang bisa membacanya, semua orang bisa menelaahnya. Semua orang bisa menganalisisnya, hingga bisa dibuktikan apakah ini cuma sekedar kamuflase saja, kepura-puraan saja, atau memang faktanya demikian, bahwa kita memang memiliki akidah seperti ini, tidak bermudah-mudah di dalam menjatuhkan vonis kafir kepada saudara muslim. Satu, atau di sini nomornya 44. Ahlus Sunnah memiliki prinsip dan kaidah dalam masalah kufur dan takfir. Tidak mudah memvonis seseorang dengan kufur dan kekafiran. Tuh bisa digarisbawahi, difoto, di-share, disebarin. Nih pemahamannya salafi kayak begini. Ya, tidak sebagaimana yang difitnahkan, tidak sebagaimana yang dituduhkan. Al-Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 124 poin ke-44, Ahlus Sunnah memiliki prinsip dan kaidah dalam masalah kufur dan takfir. Tidak mudah memvonis seseorang dengan kufur dan kekafiran, tidak mudah. Artinya tidak mudah, tidak sembarangan, tidak gegabah, tidak seenak udalnya sendiri, ya. Benar-benar ada proses panjang dan berat yang harus dilakukan dan dilewati, yang bahkan bagi orang-orang seperti kita ini belum kapasitasnya, ya. Kita belum memiliki kompetensi untuk bisa melakukan vonis seperti ini. Nah, ini hal yang wajib kita pahami. Setelah kita paham, maka hendaknya membuahkan pengamalan. Jangan sampai kita udah kajiannya rajin, ya, bahkan sudah tahunan, belasan mungkin, tapi masalah seperti ini belum paham, yang kemudian dengan gegabahnya, dengan sembrononya bermudah-mudah dalam menjatuhkan vonis kafir, ya. Jadi harus tercermin di dalam pengamalannya, bukan cuman hanya sekedar menjadi sebuah pengetahuan. Harus ada sikap, ya, harus membuahkan sikap bahwa kita sebagai seorang salafi, bahwa kita sebagai seorang Ahlus Sunnah tidak boleh bermudah-mudah dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala saja menjelaskan bahwa sekedar mengeluarkan seorang muslim dari dairatus sunnah, untuk mengeluarkan seorang muslim apakah dia masih Ahlus Sunnah atau bukan lagi Ahlus Sunnah, itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang. Apalagi mengeluarkan seorang muslim dari dairatul Islam, dari wilayah keislamannya, pasti lebih susah, pasti lebih berat, ya. Maka ini harus membuahkan sikap pada diri kita, pengamalan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang bermudah-mudah dalam menjatuhi atau menjatuhkan vonis kafir kepada seorang saudara muslimnya. Prinsip dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir atau pengkafiran adalah sebagai berikut. 1. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya. Maksudnya tempat kembali itu rujukannya, referensinya harus kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya standar untuk menentukan perbuatan ini dapat menyebabkan pelakunya terjerumus dalam kekafiran ataukah tidak dapat menjerumuskan pelakunya dalam kekafiran, standarnya itu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perasaan, ya, bukan juga emosional, ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, misalnya mereka mendakwahkan, ya, wajibnya bersikap loyal kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak misalnya, tanpa pandang bagaimana kondisi iman mereka, tanpa pandang bagaimana kondisi keistiqomahan mereka di dalam memegang teguh ajaran ayahnya sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian memberikan ancaman ini dan itu bagi yang tidak loyal kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan hukuman seperti ini dan itu di dunia maupun di akhirat. Nah, itu tidak benar, ya. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, di dalam menentukan hukum-hukum yang bersifat syar'i seperti ini, patokannya benar-benar harus firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh saja dalam masalah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, ya, masalah perintah untuk ihsan ketika harus membunuh dan ihsan ketika harus menyembelih, di mana sebagian orang mungkin akan merasa terjadi kontradiksi antara perintah membunuh dengan cara yang ihsan, kalau memang harus membunuh, ya, dengan ketentuan hukum rajam. Hukum rajam itu berarti diapakan? Dilempari dengan batu. Tidak dengan batu yang besar hingga membuat dia langsung mati seketika, ya. Tidak juga dengan batu-batu yang kecil jadi nggak mati-mati, tapi dengan batu yang berukuran sedang dilempari seluruh tubuhnya. Itu kan kelihatannya sangat apa? Kejam, sadis sekali, ya. Tapi dijelaskan, ini kan seakan kontradiksi nih. Di satu sisi Nabi bilang kalau memang harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Di sisi lain ternyata ada syariat rajam. Ini sepertinya kontradiksi. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kita di dalam memahami definisi ihsan itu harus sesuai dengan syariat. Artinya apa? Suatu hal yang ditentukan oleh syariat pasti ihsan, walaupun dipandang tidak ihsan oleh manusia kebanyakan. Dan suatu hukum yang tidak ditentukan oleh syariat itu belum tentu ihsan, sekalipun kebanyakan orang memandangnya sebagai sesuatu yang ihsan. Maka definisi ihsan adalah muwafaqatu syar'illah. Definisi ihsan berbuat baik saat harus membunuh, sekali lagi saat harus, ya, kalau nggak harus ya nggak usah. Saat harus membunuh atau saat harus menyembelih, definisinya adalah muwafaqatu syar'illah, menyelarasi syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala selaras itu ihsan, manakala menyalahi itu bukan ihsan. Nah, sama juga seperti ini dalam masalah memahami dan menentukan mana saja sih amalan-amalan yang membuat pelakunya terancam keluar dari Islam. Maka dalam menentukan amalan A, B, C, D dan seterusnya, standar kita, referensi kita harus firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ya, ini jadi kaidah ini benar-benar sering dibawakan oleh para ulama di dalam menentukan banyak hal, dalam menentukan ini ibadah atau bukan ibadah, dalam menentukan ini ma'ruf atau bukan ma'ruf, dalam menentukan ini mungkar atau bukan mungkar. Itu patokannya poin pertama ini, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislamannya itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Barang siapa yang status keislamannya meyakinkan pasti, maka status keislamannya ini tidak bisa hilang dengan sesuatu yang bersifat tidak pasti.
yang bersifat masih praduga, yang masih bersifat kira-kira, yang masih bersifat prasangka saja, ya, tidak bisa. Karena kaidah mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, ya. Sesuatu hal yang telah pasti, ya, telah tetap dengan pasti, tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Dan ini kaidah yang diterapkan dalam seluruh perkara kita. Dalam masalah wudhu saja misalnya, ya. Ini tadi kita setelah sholat maghrib, kondisi pasti kita toharoh atau hadas? Toharoh lah, udah pasti toharoh, ya. Kita mau masuk masjid sudah wudhu di luar, atau bahkan sebagian besar kita sudah wudhu dari rumah, itu kan pasti toharoh itu, ya. Kemudian kita sholat maghrib, kemudian sekarang kita kajian, pas adzan isya nunggu iqamah, pikir dia, tadi udah buang angin belum ya? Ini namanya kepastian atau keraguan-raguan ini? Keraguan-raguan, ya. Tadi udah buang angin belum? Kayaknya udah, kayaknya belum, kayaknya udah, belum ah. Ini nggak bisa menjadi sandaran hukum. Sesuatu yang bersifat ragu-ragu, sesuatu yang bersifat dugaan, sesuatu yang bersifat spekulasi nggak bisa. Harus benar-benar pasti. Makanya dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang merasakan sesuatu di perutnya. Oleh Nabi SAW setelah kondisi itu, setelah kejadian itu dikatakan, dinasihati, la yansarif hatta yajida rihan aw yasma'a sautan. Jangan dia keluar dari sholatnya, jangan dia batalkan sholatnya kecuali dia sudah cium bau buang angin maksudnya, ya, atau dia mendengar suara buang anginnya. Jadi ada sesuatu yang bersifat pasti, ya. Ini hanya dalam masalah toharoh saja. Untuk menyatakan toharohnya sudah berubah menjadi hadas, itu harus ada kepastian, sebab tidak bisa bermodalkan kira-kira, praduga, perasaan, spekulasi, nggak bisa, harus pasti, ya. Oh iya, tadi saya ternyata udah sempat buang air kecil, ya, itu sudah pasti. Tapi kalau cuma perasaan, kira-kira, itu nggak bisa. Termasuk masalah, apalagi masalah keimanan, ya, bukan termasuk, apalagi masalah keimanan. Keimanan seorang muslim pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat pasti, tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang bersifat praduga, perkiraan, sekalipun praduganya itu kelihatannya sangat kuat. Ambil contoh, ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan lawan, satu lawan satu, masing-masing memiliki duel perang, sampai akhirnya Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu berhasil membuat satu pasukan musyrik terpojokkan. Ketika sudah terpojok, si musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah. Antum kalau di posisinya Usamah, lanjutin nggak? Lanjutin lah, gas, ya. Tanggung ini kayak begini, ya. Ini pura-pura doang ini, cari aman, ya. Ya udah dihabisin beneran. Wong tadi habis duel sama saya begitu terpojok, enak bener dia langsung ngomong la ilaha illallah. Dihabisi benar oleh si Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ternyata kejadian ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Mengapa kamu tetap membunuhnya padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah mengatakan, qala innama qalaha ta'awudzan ya Rasulullah. Dia itu ngomong begitu cuman cari aman. Lihat aja besok kalau kita lepasin ketemu lagi nanti di perang yang lain. Nah, kurang lebihnya kan begitu. Ya, kita mungkin kalau di posisinya Usamah juga sama lah. Orang pura-pura doang ini, cari aman ini, ya. Apa kata Nabi SAW? Afala syaqaqta qalbah. Enggak sekalian kamu belah dadanya untuk memastikan dugaan kamu itu benar apa salah, ya. Kamu beneran tahu isi hatinya? Kok bisa memastikan dia ngomong itu cuman karena kepura-puraan saja? Dia ngomong itu cuma karena ingin cari aman saja? Sama Nabi SAW alasannya nggak diterima. Walaupun secara hitung-hitungan logika kita, ini orang emang pura-pura ini, ya.
Wong habis duel dangding-dangding lawan pedang begitu terpojok, dia bilang la ilaha illallah. Ya. Sama Usamah dihabisi, tapi oleh Nabi SAW tidak diterima alasannya Usamah. Ya. Sampai Usamah betul-betul merasa sangat menyesal sekali terhadap apa yang dilakukannya itu. Ya. Nah, apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada riwayat atau kisah tersebut, ya, itu seorang musyrik yang baru sekian detik ngomong la ilaha illallah. Baru sekian, paling lamanya sekian menit lah. Ya, jarak antara la ilaha illallahnya dengan kematiannya nggak sampai jam-jaman lah jaraknya lah, kalau nggak detik paling lama menit lah. Itu saja darahnya, nyawanya dibela oleh Nabi SAW. Bagaimana seorang muslim yang sudah sedari kecilnya beragama Islam, bagaimana seorang mukmin yang sudah sedari lahirnya, dia lahir, dia tinggal, tumbuh di keluarga mukmin, tumbuh di keluarga muslim, tentu lebih dibela oleh Nabi SAW. Maka memang mengeluarkan seorang muslim dari dairatul Islam, dari dairatul iman, itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Jangan sembarangan, ya. Apalagi kita tidak punya ilmunya, hanya bermodalkan kesemangatan dalam beragama, ya. Main kafir-kafirkan orang lain tidak bisa semudah itu, ya, tidak bisa sesembrono itu. Nah, jadi ini yang kedua, barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislamannya itu tidak bisa hilang, lenyap darinya, kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Tidak boleh dengan sebab yang sifatnya masih spekulasi atau dugaan-dugaan semata. Lanjut yang ketiga, tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas, yang ditentukan oleh nas itu berarti dalil, sebagai sebuah kekufuran, merupakan kekafiran yang besar. Tidak semua perbuatan yang disifati oleh syariat, oleh dalil sebagai sebuah kekufuran merupakan kekufuran besar, kufur akbar. Tidak setiap yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama. Karena sesungguhnya kekufuran itu sendiri terbagi menjadi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Begitu juga syirik, syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Misalnya saja sabda Nabi SAW, man halifa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah melakukan perbuatan kesyirikan, ya. Dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maksudnya kesyirikan di sini adalah kesyirikan kecil, ya, kesyirikan kecil. Artinya sumpahnya itu tidak bernilai apa-apa, bahkan dia juga kena dosa, tapi tidak sampai membuat dia keluar dari Islam. Sekalipun syiriknya syirik kecil, bukan berarti bisa disepelekan. Alah, syirik kecil ternyata terjebak dengan kata-kata kecil itu. Padahal syirik kecil juga tetap lebih berbahaya dibandingkan dosa-dosa besar. Karena kan urut-urutannya, yang pertama kekufuran, kufur asghar atau syirik akbar, afwan. Di bawahnya ada kufur atau syirik asghar, syirik kecil. Baru di bawahnya ada kabair, dosa-dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la an ahlifa bi ghairillahi la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Sungguh, ini cuma permisalan dari beliau saja. Bersumpah dengan nama Allah, kemudian aku mengingkarinya, itu lebih aku pilih dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah, tapi aku menunaikannya. Mengingkari sumpah dosa enggak? Dosa. Tapi menunaikan sumpah bisa jadi dosa kalau ketika dia bersumpah ternyata sumpahnya dengan menyebut nama selain
Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi beliau mengatakan, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, kemudian aku mengingkarinya, masih lebih aku pilih daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian aku menepatinya. Kelihatannya terpuji kan, menepati janji, menepati sumpah, tapi terjadi kesalahan di awalnya, yaitu apa? Dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratnya orang punya hutang, dia nyaur hutang, tapi ternyata duit yang dipakainya duit palsu, ya, yang nggak bernilai, yang nggak bernilai. Maka jangan terjebak pada klasifikasi syirik besar, syirik kecil. Begitu syirik kecil langsung disepelekan, ya. Misalnya penggunaan jimat, misalnya, ketika menggunakan jimat, dia meyakini bahwa jimat itu hanya sebab saja, hanya sebatas ikhtiar saja, yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala, itu tergolong syirik kecil, ya. Pakai jimat, saya enggak meyakini jimat ini yang membuat saya jadi sehat, enggak. Saya enggak meyakini jimat ini yang membuat dagangan saya jadi laris, bisnis saya jadi sukses maju. Enggak, saya enggak meyakini. Saya yakin yang membuat saya sehat walafiat, bisnis saya semakin maju, ya, semakin kaya raya dan lain sebagainya, tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Jimat ini cuma sebatas sarana saja, sebab saja, ikhtiar saja. Nah, ini kata para ulama tergolong syirik kecil. Langsung wah, asik juga nih syirik kecil ternyata, ya. Nah, terjebak dengan kata-kata kecilnya itu tadi, tetap enggak boleh, ya. Bahkan sebagian ulama di dalam menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan di situ Allah sebutkan secara umum tanpa menyebutkan secara spesifik apakah syirik kecil ataukah hanya syirik besar. Berarti dua-duanya termasuk. Berarti dua-duanya termasuk, ya. Maka tetap harus berhati-hati dengan perbuatan syirik kecil. Nah, ini yang ketiga. Sebagian orang masih terjebak, ya, yang kemudian mudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Misalnya ketika mendapati, kan ada ya sebagian kelompok-kelompok keislaman begitu, mereka punya imam, kemudian mereka ngapain dengan imamnya? Baiat, ya, langsung baiat imamnya. Karena mereka berkeyakinan bahwa siapa yang mati sementara di pundaknya tidak ada baiat terhadap seorang imam, maka matinya bagaikan bangkai jahiliyah. Difahaminya langsung, matinya mati kafir, ya. Begitu matinya mati kafir, orang-orang yang tidak mau membaiat imamnya langsung dihukumi kafir. Kan ada kelompok-kelompok dalam agama Islam yang seperti itu, entah di dalam negeri kita atau mungkin juga di luar negeri ada yang seperti itu. Nah, illa mata mitatan jahiliyah, melainkan orang itu akan mati seperti mati bangkainya jahiliyah atau matinya orang jahiliyah. Maksudnya kata para ulama bukan berarti jadi matinya mati kafir, bukan. Maksudnya apa? Matinya orang ini itu dalam dirinya ada unsur-unsur kejahiliyahan. Maksudnya dalam diri orang ini ada unsur-unsur kejahiliyahan, ya. Terus bagaimana dengan kita yang sekarang tidak membaiat siapapun? Kata siapa? Ya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, sebagai seorang salafi mengakui kok kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Siapa yang nggak ngakuin sini? Ayo, kesel-kesel boleh, ya, tapi jangan sampai nggak ngakuin kepemimpinannya. Silakan aja, ya. Namanya manusia pasti ada hal-hal yang menjengkelkan, pasti ada. Tapi jangan sampai membuat kita tidak adil di dalam menghukumi. Artinya adil di sini menyalahi
aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau tetap pemimpin kita yang sah, ya. Sekalipun dengan cara-cara yang kontroversial, itu tidak mempengaruhi keabsahannya untuk menjadi seorang pemimpin. Kan Nabi sudah menjelaskan, kalau sampai wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, ya, kalian wajib mendengar dan taat kepada pemimpin. Sekalipun ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, ada seorang hamba sahaya dari Habasyah yang ta'ammara 'alaikum. Ta'ammara 'alaikum maknanya menjadikan dirinya sebagai pemimpin bagi kalian. Maksudnya menjadikan diri sebagai pemimpin bagi kalian apa? Dia sampai pada tempuh kepemimpinan itu lewat jalur kudeta. Pertanyaannya sekarang, jalur kudeta itu menyelarasi syariat atau menyelisihi syariat? Menyelisih syariat. Tapi kalau dia berhasil sampai pada tempuh kepemimpinan, wajib ditaati, ya. Begitu juga perkara kedua, statusnya ternyata seorang abdun. Abdun itu apa? Budak, hamba sahaya. Padahal pemimpin itu seharusnya statusnya seorang yang merdeka. Tapi kalau dia sampai pada tempuh kepemimpinan, wajib ditaati. Dan bukan demi kemaslahatan dia, tapi demi kemaslahatan orang banyak, ya, demi kemaslahatan orang banyak. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini lebih spesifik lagi, dakwah salafiyah benar-benar sangat gencar mendakwahkan ketaatan kepada pemimpin. Pertama, karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, demi kemaslahatan rakyat semuanya, ya. Tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk taat kepada satu orang pemimpin hanya demi satu orang, kemudian mengabaikan kemaslahatan. Berapa sekarang jumlah orang kita? Rakyat kita? Berapa? 280 juta. Gak mungkin. Gak mungkin, sekali lagi, Allah merintahkan kita taat kepada pemimpin cuma demi kemaslahatan satu orang saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, itu pasti demi kemaslahatan orang banyak, 280 juta ini. Karena memang dalam Islam kita akan tahu kaidah kepentingan orang banyak, kepentingan umum itu harus lebih didahulukan, harus lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan pribadi atau orang yang sedikit, ya. Dan masih banyak dalil-dalil lainnya yang menjelaskan tentang wajibnya ketaatan kepada pemimpin. Nah, itu contoh saja bahwa sebagian kaum muslimin salah memahami beberapa nusus syariah, beberapa dalil-dalil syariat yang berbicara tentang kekufuran, kesyirikan, kejahiliahan, langsung difahaminya pasti kufur akbar, pasti syirik akbar. Tidak demikian, ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh menjatuhkan hukum kafir alias takfir itu sendiri kepada seorang muslim kecuali setelah ada petunjuk yang jelas, terang, mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Tidak cukup hanya dengan syubhat atau dzan, prasangka saja. Ini masih ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi, ya. Modal kita harus pasti. Dan kan memang begitu. Dalam peradilan dunia saja memang juga harus bersifat pasti. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa perasaan, nggak bisa sepertinya, nggak bisa. Harus bersifat pasti. Dan kepastian itu betul-betul ada, tidak berangkat dari praduga, dzan. Tidak berangkat juga dari syubhat, hal yang masih rancu. Iya bang, enggak ya? Kayaknya iya deh. Kayaknya enggak deh. Jangan-jangan iya, jangan-jangan enggak. Itu enggak bisa. Harus pasti. Iya, enggak. Ya. Dalam peradilan dunia saja begitu. Termasuk dalam hudud, ya. Dalam hukuman-hukuman di dalam Islam ini harus pasti. Tidak bisa prasangka, tidak bisa dengan keraguan-raguan. Masalah ini kaitannya dengan status seseorang ini, ya. Kaitannya dengan status seseorang, keislaman atau tidak Islamnya seseorang. Karena kalau seseorang sudah divonis kafir, berarti kan udah banyak itu nanti konsekuensi hukumnya nanti, ya. Kita tidak boleh lagi mengucapkan salam kepada dia, assalamualaikum. Begitu dia mengucapkan assalamualaikum, jawaban kita hanya sebatas waalaikum, tok, berhenti sampai situ. Begitu juga nanti
pernikahannya bisa dibatalkan dia dengan istrinya. Ketika anak putrinya menikah, dia tidak bisa menjadi walinya. Kemudian ketika meninggal tidak bisa saling mewarisi. Kemudian nanti ketika meninggal dunia juga tidak bisa diurusi sebagai seorang muslim, tidak bisa didoakan, tidak dikuburkan bersama kaum muslim. Kan panjang itu, ya. Konsekuensinya dikira kufar kafir itu gampang, enggak gampang, ya. Konsekuensinya panjang. Konsekuensinya banyak nanti, ya. Dimana semua hukum itu pasti ada konsekuensinya, enggak cuma sebatas status saja, tidak sesederhana itu, ya. Tidak sesederhana itu. Ahlus sunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam, namun menghukuminya sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik dan tidak menganggap halal perbuatan dosanya. Dicetak tebal nih ya oleh penerbitnya. Boleh jadi ini juga merupakan pesan dari penulis rahimahullah ta'ala. Ini perkara yang bahaya ini, menganggap halal perbuatan haram. Makanya kalau masih belum bisa meninggalkan perbuatan haram, minimal tetap yakini itu haram, ya. Akui saja kita masih belum bisa mengalahkan hawa nafsu. Akui saja udah, nggak usah berkelit-kelit, ya. Cari penghalalan, maksa-maksain bahwa dosanya, perbuatannya itu memang halal, legal. Jelas-jelas Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan, kurang jelas apa sih? Apa di sini ada yang nggak paham gitu? Mengharamkan riba. Kayaknya udah jelas banget deh kayaknya. Mengharamkan riba, udah jelas. Ya. Maka kalau masih belum bisa meninggalkan praktik-praktik ribawi, minimal jangan bilang riba itu halal. Ya, minimal itu bahaya sekali. Karena kaitannya berarti kan dia nekat ngelawan firman Allah ini. Allah bilang haram, dia maksa bilang halal, ya. Nah, ini bagi para pelaku dosa besar, apapun dosa besar itu, minimal tetap jaga sikap hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa meninggalkan sebuah perbuatan dosa besar selain kekufuran dan kesyirikan tentunya, ya, maka minimal jangan pernah nekat menghalalkan apa yang Allah haramkan itu. Ya, jangan sampai nekat. Nah, ini sama seperti, atau ini juga berlaku dalam hukum-hukum Islam yang lainnya. Misalnya menentang wajibnya sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu jelas hukumnya wajib, ya. Puasa Ramadan juga hukumnya wajib. Seawam-awamnya orang Islam insya Allah pasti tahu sholat 5 waktu hukumnya wajib, puasa Ramadan juga hukumnya wajib. Kalau masih belum bisa tertib alias bolong-bolong sholatnya, minimal jangan sampai meyakini sholat itu tidak wajib, ya. Kayak ada seorang tuh, ya, yang, ya, wallahu alam bisawab, dia itu seorang budayawan atau apa, tapi banyak didengarkan oleh orang hanya karena omongan-omongannya yang indah, ya, atau menyihir banyak, memukau banyak orang. Ya, maka harus pandai kita membedakan mana seorang alim, mana seorang budayawan, ya. Kalau orang budayawan ya sudahlah, dia bicara tentang budaya saja cukup, tidak usah melebar ke masalah-masalah agama, ya. Dan kita sering sampaikan bahwa masalah atau disiplin ilmu agama ini merupakan ilmu yang paling sering dizolimi, ya. Orang yang nggak punya kompetensi ilmu bangunan, dia nggak akan nekat ngomong tentang bangunan. Nggak tahu ya nggak tahu gitu, ya. Begitu juga nggak punya kompetensi ilmu permesinan, dia nggak akan nekat, ya. Nggak tahu ya nggak tahu, ya saya nggak paham mesin, dia pasrahkan kepada yang ahli. Tapi kalau agama banyak yang nekat, ya. Nggak tahu sok tahu, ya. Ikut komentar, ikut banyak bicara, ya. Bahkan Anda pernah dengar tuh, lucu sebenarnya, ada seorang kawannya bertanya, ya, tentang satu masalah tentang pembatal puasa lah begitu, ya. Kemudian dijawab sama kawannya bahwa apa yang dilakukannya itu tidak membatalkan puasa. Ditegur sama orang ketiga, "Wih, jangan sembarangan berfatwa," katanya gitu. Jangan sembarang berfatwa. Selang 5 menitan paling, gantian dia yang kasih fatwa, ya. Gantian dia yang kasih fatwa. Dan saat itu anak
tahu yang dia sampaikan itu salah, ya. Dan ana sampaikan enggak kayak gitu ya. Baru aja dia bilang negor temennya yang nomor 2 tadi, jangan sembarang kasih fatwa. Paling ya 3 menitan lah, nggak sampai 5 menitan. Malah dia yang gantian kasih fatwa, ya, dengan tanpa ilmu, dengan tanpa dalil. Nah ini kan juga menunjukkan bahwasanya banyak orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas ilmu agama, tapi ikut-ikut bicara masalah agama, ya. Harusnya kita ya pahamlah, kalau kita nggak punya kapasitas disiplin ilmu tertentu, nggak usah ikut-ikutan bicara, ya. Diam saja, insya Allah lebih aman. Diam saja, insya Allah lebih selamat, ya. Sampaikan yang sudah kita pahami saja, ya. Sampaikan yang sudah kita pahami saja. Kemudian hal ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa saja atau dosa-dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Jadi di ayat ini Allah mengklasifikasikan dosa itu terbagi menjadi 2, yang diampuni dan yang tidak diampuni. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Berarti yang kedua ya yang selain dosa syirik. Ya yang selain dosa syirik. Pelaku riba itu masih ada kemungkinan diampuninya dia. Ya, pembunuh seorang muslim dia masih ada kemungkinan diampuninya. Ya. Kemudian juga pemabuk, dia juga masih ada kemungkinan untuk diampuni. Artinya kalaupun dia harus menerima hukumannya tidak bersifat kekal abadi, tidak. Pasti akan ada selesainya, kemudian dia nanti akan dipindahkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Nah, dosa-dosa selain syirik, dosa-dosa selain kufuran masuk ke kategori yang kedua, yaitu dosa yang masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, korupsi itu dosa besar, ya. Menghalalkan segala cara untuk sampai pada ambisinya, entah jabatan, entah kekayaan, entah popularitas, apapun itu juga dosa besar. Tapi itu masih dalam ranah yang masih mungkin diampuni. Sekali lagi masih mungkin diampuni. Ya, kita nggak katakan pasti diampuni, enggak. Karena Allah mengatakan limayyasya, bagi orang yang Allah kehendaki. Ada sama-sama 2 pelaku riba. Satunya diampuni, ternyata satunya tidak, karena yang satu dikehendaki, yang satunya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah demikian? Allahu a'lam bishawab. Allah pasti punya alasan di balik semua itu. Allah ketika memutuskan ini berhak untuk diampuni, ini tidak berhak untuk diampuni, pasti Allah punya alasan. Karena Allah tidak mungkin memberikan hukum secara semena-mena, tidak mungkin, ya. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Sudah Isya nih. Tapi silakan dikumandangkan azan salat Isya, nanti kita teruskan sedikit insyaallah. Baik, kita teruskan sedikit lagi tentang bahayanya memvonis seseorang atau seorang muslim dengan kafir dengan tanpa hujjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras tentang tidak bolehnya seorang menuduh orang lain dengan kekafiran atau musuh Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran. Misalnya memanggil si fulan fasik, fulan kafir, ya, fulan murtad dan semisalnya, melainkan tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya jika ternyata orang yang dituduhnya tidak seperti yang dia tuduhkan. Jadi berbalik kepada dirinya. Makanya hati-hati di dalam menyematkan sematan-sematan yang negatif kepada seorang muslim. Tidaklah kita berucap, melainkan pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi yang harus kita tanggung sendiri termasuk ini, menjatuhkan vonis kekafiran kepada seorang muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallahi wa laysa kadzalik illa hara alaihi."
Dan barang siapa yang menuduh seseorang dengan kekafiran atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidaklah demikian, maka tuduhan tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga status keislaman seorang muslim. Betul-betul menjaga status keimanan seorang mukmin, tidak bisa disepelekan, tidak bisa diremehkan, diperlakukan semau kita sendiri. Semuanya benar-benar butuh ketelitian, pemahaman yang mendalam dan kehati-hatian, karena ini kaitannya dengan iman atau tidak imannya seseorang, apalagi dengan hal-hal yang bersifat batin, di mana kita tidak tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Boleh jadi seseorang melakukan kekufuran atau perbuatan kekufuran, namun ternyata dia memiliki alasan yang tidak kita ketahui. Misalnya ternyata usut punya usut, dia sedang dalam kondisi dipaksa misalnya. Kalau dia tidak mengatakan apa yang dipaksakan kepadanya, maka nyawanya terancam, maka nyawa keluarganya terancam, seperti yang pernah terjadi pada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Yasir radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan istrinya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran oleh orang-orang musyrik, tapi beliau berdua tidak mau, sampai pada akhirnya keduanya meninggal dunia sebagai seorang yang syahid. Kemudian beralih kepada anak daripada keduanya, yaitu Ammar. Namun ternyata Ammar tidak sekuat bapak dan ibunya. Ia menyerah, mengucapkan kata-kata kekufuran, yaitu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir tersebut tidaklah membuat dia jadi kufur. Sekalipun menghina Rasulullah SAW adalah kekufuran, tapi dia melakukannya karena tekanan paksaan orang lain. Kalau dia tidak mengatakannya, maka dia benar-benar akan meninggal dunia sebagaimana sudah terjadi pada bapak ibunya. Berkenaan dengan peristiwa Ammar bin Yasir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia dapat mendapatkan kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Yang mengucapkan atau melakukan perbuatan kekufuran hanya lisannya saja, tapi hatinya tetap berusaha untuk menjaga keimanannya, karena memang dia dalam kondisi dipaksa. Kalau tidak mengucapkannya, maka dia juga akan mati. Nah, orang seperti ini diberi kelonggaran untuk menyerah, diberi kelonggaran untuk menyerah. Namun mengapa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak menyerah ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Nyerah nggak beliau? Nggak nyerah, sekalipun dipukuli, sekalipun dipenjara, karena beliau adalah seorang imam yang pasti akan menjadi rujukan orang banyak. Apa yang akan terjadi kiranya kalau beliau menyerah dan mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Pasti akan ada banyak orang yang nanti berhujjah, beralasan, berdalil dengan ucapan beliau. Imam Ahmad saja bilang loh, Al-Quran itu makhluk. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, orang yang dipaksa itu dalam satu kondisi dia boleh menyerah, dalam kondisi lain dia tidak boleh menyerah. Kapan dia tidak boleh menyerah? Ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang ditokohkan, ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang diikuti oleh banyak orang, dia nggak boleh nyerah. Dia harus bertahan walaupun harus sampai mati. Tapi kalau dia menyadari dia ini bukan siapa-siapa, nggak ada yang mengikuti omongannya, nggak ada yang menokohkannya, bahkan mengetahui dirinya pun tidak, maka dia boleh nyerah, maka dia boleh menyerah. Jadi orang biasa enak punya pilihan untuk nyerah Tapi kalau sudah banyak followersnya, banyak yang ngikutin, hati-hati nggak boleh nyerah. Kalau nyerah nanti diikutin sama orang banyak
Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.